Inna ad-dina 'indallahil Islam. Waktu saya ketemu dalil untuk haramnya makan babi, darah dan segala macam yang diharamkan itu, saya kan sering diajarin tiap pagi bangun tidur atau sebelum tidur itu baca Alkitab dulu. Nah, saya sampai pada surat Imamat pasal ke-11 ayat 1 sampai terakhir itu membahas semua tentang makanan yang haram dan yang halal. Di situ saya nemuin juga di ayat 11-nya itu keharaman babi. Terus saya pernah nanya tentang itu ke oma saya. Oma saya malah nggak mau jawab, terus kayak jawabnya nggak jelas gitu, kayak ngawur aja gitu. Saya kan juga nggak ngerti jadinya. Mulai dari situ saya mulai lebih lagi memperdalam. Kemudian seperti saya bertanya kenapa kita kok ibadahnya hari Minggu, padahal kita diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat. Kenapa kita malah ibadahnya hari Minggu? Dan mualaf kali ini beliau adalah Mas Yusuf. Assalamualaikum Mas Yusuf. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat Mas? Alhamdulillah. Gimana kegiatan, lancar ya? Alhamdulillah Lancar ya, alhamdulillah ya. Masya Allah. Dan perkenalkan, nama saya Yusuf. Nama lama saya Ifrel Peter Alamsyah. Saya lebih sering dipanggil Ifrel. Kalau Yusuf itu biasa kalau di lingkungan pengajian aja. Yusuf. Saya 20 tahun umurnya. Saya lahir di Bandung 22 Februari 2001. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Dan hanya saya yang terlahir sebagai non-muslim di keluarga. oh gitu, yang lainnya Muslim tuh? Ya, karena ayah saya kan Muslim, nikah sama ibu saya yang Nasrani. Jadi saya ikut ibu saya, anak pertama. Yang lain ikut ayah saya. Ini masih menarik nih ya, dia satu Muslim di antara dua saudara yang satu non Muslim di antara dua saudara yang Muslim gitu ya. Iya. Oke Mas Yusuf. Nah sekarang kegiatan apa nih Mas Yusuf? Kabarnya kan antum katanya mau kuliah ya? Lagi? Iya. Saya sedang menyelesaikan kuliah saya. Kebetulan hanya D1, jadi cepet ya. Jadi udah tugas akhir. Saya juga rencana habis lulus mau melanjutkan kuliah lagi, tapi sekarang sambil cari-cari kerja lah. Saya gitu juga ya? sebagai reseller parfum juga. Oh, reseller parfum. Iya, Pak. Ya mudah-mudahan. Parfumnya apa kalau tahu? Ada namanya ZF Parfum. Ya. Oke, nanti ada Instagramnya, nanti mungkin di-mention aja ya. Iya, siap. Kalau misalnya ada yang mau pesan boleh. Nah, Mas Yusuf, dulu waktu ikut agama ibu, agamanya apa waktu itu? Dulu itu Kristen Protestan, namanya tuh kalau buat orang Manado itu namanya Gereja Masehi Injili di Minahasa. Jadi Kristennya orang-orang Minahasa gitu, orang Sulawesi Utara gitu. Bisa dibilang antum banyak mengikuti kegiatan nggak pada saat itu? Saya waktu itu kebetulan karena kecil besarnya di Bandung dan di Bogor dan tidak mendapati Gereja Masehi Injili di Minahasa itu, akhirnya saya ikut gereja ikut GPDI dan alhamdulillah sih itu saya sering maksudnya saya aktif di gereja, sekolah minggu, terus kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti itu. Orang tua juga sekarang masih mungkin belum memeluk agama Islam yang ibu ya? Iya, ibu saya belum, masih Nasrani. Masih Nasrani. Oke. Nah, perjalanan antum nih Mas Yusuf, bisa-bisanya antum bisa memilih agama Islam gitu. Padahal kan agama ini banyak nih kan gitu ya. Nah, mungkin boleh nggak di-share kenapa perjalanan awal sampai akhirnya antum menemukan titik bahwa antum serak ke Islam gitu? Saya bisa memilih Islam itu awalnya sih karena saya mungkin kalau dibilang terlalu mendalami agama saya sebelumnya. Saya benar-benar berusaha supaya jadi seorang Kristen yang taat, dan alhasil saya malah menemukan sebuah kebenaran lewat belajar Alkitab. Lalu saya bergaul juga kan waktu sekolah dasar saya di negeri, jadi banyak teman-teman muslim saya yang sering membicarakan agama mereka gitu. Dan yang bikin saya mulai penasaran itu di saat teman-teman saya ngobrol, mereka bilang, kata guru ngaji aku, orang Kristen sebaik apapun nggak bakalan masuk surga katanya, seperti itu. Jadi saya mulai penasaran lah, kan saya kirain semua orang bisa masuk surga kan, yang penting baik gitu kan. Mulai dari situ saya mulai penasaran banget tuh sama Islam. Saya mulai belajar, mulai mencari lebih dalam seperti itu kan.
Oke. Artinya yang tadi antum sempat bilang ada memperdalami Alkitab membuat antum ragu itu gimana ceritanya, Mas? Seperti waktu saya ketemu dalil untuk haramnya makan babi, darah dan segala macam yang diharamkan itu, saya kan sering diajarin tiap pagi bangun tidur atau sebelum tidur itu baca Alkitab dulu. Nah, saya sampai pada surat Imamat pasal ke-11 ayat 1 sampai terakhir itu membahas semua tentang makanan yang haram dan yang halal. Di situ saya nemuin juga di ayat 11-nya itu keharaman babi. Terus saya pernah nanya tentang itu ke oma saya. Oma saya malah nggak mau jawab, terus kayak jawabnya nggak jelas gitu, kayak ngawur aja gitu. Saya kan juga nggak ngerti jadinya. Mulai dari situ saya mulai lebih lagi memperdalam. Kemudian seperti saya bertanya kenapa kita kok ibadahnya hari Minggu, padahal kita diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat. Kenapa kita malah ibadahnya hari Minggu? Awalnya saya tertarik sama Islam, yang pertama yang tadi yang tentang teman-teman saya itu. Kemudian itu saya tertarik juga kenapa di Islam, karena saya kan sering ikut pelajaran agama Islam juga waktu sekolah dasar itu. Saya kaget kenapa, karena orang-orang Islam juga mempelajari apa yang saya pelajari di agama saya, seperti cerita nabi-nabi, dan yang paling bikin saya shock itu waktu guru saya menjelaskan kisah Nabi Isa yang katanya nggak disalib tapi diangkat ke atas langit. Saya tuh sempat pindah dulu dari sekte Gemim, dari Protestan Pantekosta itu saya sempat pindah ke Advent dulu. Oh iya, ya tahun sekitaran tahun 2015 tuh, karena menurut saya yang paling mendekati ajaran Nabi Isa itu Advent dibanding yang lain. Ya saat Advent tuh sebenarnya saya tuh udah pengen masuk Islam sebenarnya. Cuman masih tertahan karena saya juga masih di bawah umur, masih 14 tahun. Dan waktu itu saya dipindahin ke Manado kan sama ibu saya, dan di sana juga saya susah menemukan lingkungan Islami. Ya saya mau nggak mau saya masuk ke keluarga saya yang Advent, ke lingkungan itu, karena itu yang aman sih untuk makanan-makanan haram seperti itu. Saya lebih aman di situ. Saya sebenarnya udah lama pengen syahadat tuh dari SD. Oh gitu. Dari SD pengen syahadat tuh, cuman ya kan terhalang restu orang tua juga dan kebebasannya sempit gitu untuk melakukan ini itu. Saya tuh pengen syahadat tuh udah lama banget, dan yang bikin saya makin yakin untuk syahadat itu di saat SMP, karena kakek saya Muslim, saya sering tuh baca-baca tafsir Al-Quran kan, bahasa Indonesianya. Dan satu hari saat saya lagi baca lagi, saya nggak tahu kenapa ya, kayak spontan aja gitu. Saya kan menemukan ayat di Quran Surat Al-Ma'idah, ayat kalau nggak salah 82. Itu saya tiba-tiba nangis, nggak tahu nangisnya nangis kejer, nggak tahu kenapa. Itu saya orang baca doang, padahal nggak ada ini gitu. Nangis kejer yang di situ kan dibilang kamu akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya dengan kamu, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, dan kamu akan mendapati yang paling berkasih sayang dengan kamu, yaitu adalah orang-orang yang bilang diri kami adalah Nasrani gitu kan. Saya nggak tahu itu, saya nangis kejer di situ, nangis banget lah pokoknya. Tanpa saya sadari saya nangis tuh Kak. Akhirnya 2017 saya mulai yakin, karena 2017 saya udah mulai jarang ke gereja gitu, udah mulai jarang ke gereja karena saya udah ikut keluarga saya yang Islam. Saya udah Kak, udah belajar puasa Daud segala macam. Masya Allah. Itu belum syahadat, Mas? Belum syahadat saya. Terus kan saya mikir juga kenapa kayak sia-sia apa yang saya lakuin gitu. Ya udah akhirnya saya setelah pemikiran panjang, maksudnya merenung yang cukup lama, akhirnya saya mutusin itu 27 Agustus 2017 ingat saya, akhirnya saya mutusin untuk syahadat. Setelah saya syahadat sih kayak gimana ya, lega tapi takut juga, soal kan ibu saya nggak tahu kan, saya masih sembunyi-sembunyi, ya takut tapi lega lah gitu sih Kak, perasaan setelah syahadat. Saya beribadah setelah saya menjadi orang Islam, yang pertama saya rasain pertama kali sholat jamaah tuh ya. Oh Masya Allah. Saya pertama kali sholat jamaah tuh pertama wudhu aja deh, itu rasanya enak banget, nggak tahu kenapa. Terus waktu saya mulai sholat jamaah sama jamaah lain di masjid, saya nggak tahu, kayak
saya beneran diperhatiin sama Allah gitu. Saya beneran kayak dilihat banget gitu. Saya itu sensasi paling nikmat yang pernah saya rasakan dalam hidup saya. Nggak pernah saya sebelumnya ngerasain kayak gitu. Kalau waktu masih Kristen itu, saya ngerasain kayak ya berusaha untuk enak tapi takut, nggak tahu, ada rasa takut yang besar banget di situ. Waktu saya beribadah sebagai seorang Nasrani, itu saya lebih besar rasa takut daripada kelezatan dalam ibadah itu, Kak. Kaget ibu saya nanya kayak gitu, tiba-tiba nanya gini. Soalnya ibu saya juga sebelumnya nggak taat, bukan Nasrani yang taat gitu. Ya asal KTP aja gitu loh. Saya kaget kan. Terus saya mikir dulu gimana ya cara ngasih taunya. Akhirnya Allah yakinkan hati saya, katanya ya udahlah, ridho nggak ridho, yang penting kan maksudnya ibu kamu ridho atau enggak, kita nurutin orang tua kalau sesuai kehendak Allah aja gitu. Ya udah, akhirnya saya jelasin semuanya dari awal sampai akhir. Saya bilang ya ini udah keputusan Mas, Bunda jangan marah ya. Saya bilang kayak gitu ke ibu saya, dan ibu saya nggak ngerit sama sekali pesan saya. Oh gitu. Nah, setelah libur sekolah kan saya ke Bandung kan, pulang ke rumah ibu. Setelah itu saya sengaja sholat depan ibu saya, atau saya sengaja ngajak adik-adik saya, kan muslim, saya ajak ke masjid, dan respon ibu saya cuman diem aja. Saya ya diem aja, udah nggak komen apa-apa, udah diem aja gitu, nggak tahu apa yang di pikiran dia atau di hati dia waktu saat itu gitu. Gitu kan. Sampai saat ini? Untuk sampai saat ini, kayak 2 tahun setelahnya ibu saya baru kelihatan dia nggak suka saya masuk Islam. Oh gitu. Sebelumnya dia nggak ada respon sama sekali, tapi mulai kesini mulai kelihatan gitu. Gimana maksudnya, penekanan apa yang ibu antum rasakan gitu? Ya, seperti waktu awal tahun 2020, saya sempat bertengkar hebat sama ibu saya. Jangan ditiru, ini soalnya durhaka kan sama orang tua. Saya soalnya sampai bentak-bentak ibu saya. Ya, jadi ibu saya tuh, karena ibu saya gini, ibu saya memanfaatkan kepercayaan seorang muslim yang percaya hal-hal goib gitu loh. Oh ya. Jadi ibu saya tuh kayak gini, nulis sebuah surat, yang mana surat ini niatnya itu ditunjukkan kepada saya dari kakek saya yang udah meninggal. Kakek saya kan muslim, kakek saya itu muslim, udah dalam kubur kan, udah dikuburkan. Nah, kemudian ibu saya nulis kayak gini, kakek itu berada di tempat yang panas banget, katanya gitu kan. Untung oma kamu datang nyelamatin kakek. Oma saya Nasrani, udah meninggal, tinggalnya Nasrani. Terus saya dalam hati ketawa, katanya gak mempan. Maksudnya kan saya tahu, saya percaya yang gaib, saya tahu alam kubur ada, para jin itu ada, saya tahu, saya percaya, saya mengimani itu. Tapi nggak bisa kayak gini juga. Akhirnya ya saya kesel, saya merasa lucu, tapi saya kesel sama ibu saya karena kayak gini loh caranya. Gitu ya. Iya, cara untuk memurtadkan saya kayak gini. Akhirnya saya murka saat itu kan. Saya panggil adik saya yang besar, saya teriak kan, Zulfikar, saya panggil ke atas ke lantai 2. Saya marah-marahin dia. Saya nggak tahu kenapa saya marahin, karena kesel aja kan. Saya bilang, hati-hati sama ibu kamu itu. Ibu kamu tuh lihat Mas aja diginiin nih, lihat nih kelakuan ibu kamu. Ibu saya ngedenger, otomatis ibu saya ke atas juga. Disitulah ibu saya ngamuk kan sama saya. Ibu saya bilang terus, ibu kan Bunda ini, nggak tahu siapa yang ngirim, katanya gitu. Kayak saya tahu karena ibu saya emang jago playing victim, ya kayak gitu. Karena ya kebiasaan orang Yahudi kan seperti itu, suka playing victim kayak gitulah. Ya. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan ibu antum. Tapi sekarang masih kayak gitu juga sampai saat ini? Enggak sih, alhamdulillah udah enggak ya. Iya udah. Redam. Nah, mungkin kalau misalnya seandainya ibu nonton nih, kayak antum mau pesan apa kira-kira di sebelah sini? Saya mau pesan untuk bunda saya, kalau dulu sebelum kakek meninggal, jadi ibu saya itu ayahnya orang Islam juga, kayak langsung gitu nikah. Sebelum kakek meninggal tuh, kakek nitip ke tante Miki, istrinya Om Yusuf, nama saya Yusuf juga soalnya. Beliau bilang suruh Ella jadi muslim, tapi tante saya nggak berani sama ibu saya soalnya, Kak. Tante nggak berani sama bunda untuk ngomong ini, ya takut. Akhirnya saya yang mandatnya dikasih ke saya gitu, dikasih ke aku, Bun. Ya serah bunda sih, kan keputusan bunda. Mas juga nggak bisa maksa, Mas juga nggak mau dipaksa sama bunda untuk jadi orang Kristen lagi, dan Mas juga nggak mau maksa bunda gitu. Ya
Intinya Mas sayang banget sama Bunda. Mas pengen satu tempat lagi seperti kita di dunia, kita pengen satu tempat lagi sama Bunda di akhirat gitu loh. Itu Kak. Udah sedih ya Mas Yol ya. Mudah-mudahan aja ibu mendengar ya, apa Bunda ya. Bunda mendengar dan Bunda bisa luluh hatinya. Insya Allah, amin.